Ya silakan masuk mas. Oh iya. Silakan duduk. Iya pak. Aduh. Gimana duduknya? Udah nyaman? Alhamdulillah udah mas. Oke. Oh iya, Mas Bima sebelum kesini tadi ada acara lain atau enggak? Enggak sih, emang udah niatan kesini aja. Oh iya. Gimana di jalan tadi? Macet tol mas, panas sih tahu. Iya mas, apalagi kan sekarang cuacanya nggak tentu kan, kadang panas, kadang mendung, kadang hujan. Iya, makanya itu Macet nggak tadi? Macet banget pas. Di mana? Surabaya juga sih. Oh iya, Surabaya. Apa kalau nggak macet? Kiamat paling. Oh iya, pernah kan pas dulu waktu corona itu kan Iya. nggak macet sama sekali. Iya, Kalau nggak kiamat ya kalau virus. Iya kan. Lockdown itu mas, makanya nggak macet. Oh iya, kesibukannya Mas Bima sekarang apa? Sekarang sih kuliah mas, tapi kerja Iya. juga. Kebetulan ada di mana kalau boleh tahu? Saya di rumah makan. Di rumah makan? Iya. Beli pribadi atau ikut orang? Beli ke orang? Iya. Kenapa nggak beli? Kenapa nggak bikin rumah makan sendiri aja? Ya nanti nunggu ada rezeki dulu ya. Ya nggak apa-apa sih mas, kalau tekuni kan lama-lama bisa tercapai gitu kan ya. Iya. Terus Mas Bima sekarang yang diminati di hobi kayak misal Mancing sih mas. Saya lebih suka mancing sih kalau hobi. teman saya bakal pancing biasanya mas? Nggak tentu, ada sendiri juga. Di mana? Sama teman-teman. Ada di kali kan. Tambah orang mas. Tergantung situasi. Kalau tambah orang gitu bayar apa independen dulu? Kalau malam ya nggak bayar kan. Berarti itu ya, kalau malam itu semua milik Tuhan. Iya, semua sama. Kalau siang milik orang. Betul, betul sekali. Oh ya, kalau mancing gitu biasanya di waktu-waktu apa namanya mas, musim-musiman atau kalau semisal kan ditambak ya mas ya, ditambak kan panennya musim-musiman. Iya. Nah kalau mas juga biasanya sering mancingnya itu di kolam atau ditambak atau enggak tentu? Paling sering di kali mas. Di kali. Soalnya kan dekat kali mas saya. Nah sekarang kalau di kali dapat apa mas? Dapat Hikmah. iya tak tentu mas. Yang penting dapat ikan aja. Dapat ikan. Oke. Kuliahnya gimana mas? Alhamdulillah lancar. Sekarang semester 5 dong. tapi itu baca sesuai target ya 4 tahun. Semoga insya Allah sesuai target. Ambil jurusan apa mas? Saya ambil jurusan BK mas. Oh ini jurusan BK. Tidak apa-apa mas. Dari awal emang mau minat kuliah atau Enggak sih, cuma disuruh aja, disuruh kuliah saja kuliah. sih sama? Disuruh sama orang tua. Oh, jadi orang tua pengen kamu kuliah gitu. Sebelum kuliah kesibukannya? Kerja ya. Jadi sekarang bagi waktu gitu ya? Iya. Sama. Betul. Oh iya, sebelum Mas Bima kesini pasti kan ada hal-hal yang ingin Mas Bima ceritakan kepada saya kan? Betul sekali. Nah, oke Mas. Di sini saya cuma memiliki waktu cuma 30 menit dikarenakan saya ada konseling lain yang ingin menemui saya. Iya. Bagaimana Mas Bima? Ya, saya bersedia. Bersedia? Oke Mas. Di sini saya sebagai fasilitator untuk yang bisa memecahkan masalahnya Mas Bima itu Mas Bima sendiri, dari dirinya Mas Bima sendiri. Saya hanya fasilitator yang membantu membuatkan rancangan-rancangan untuk Mas Bima ke depannya gimana. Ya Mas ya. Nah, oke. Sekarang Mas Bima boleh bercerita tentang yang dirasain sekarang. Jadi permasalahan yang saya miliki itu adalah saya kurang bisa dalam mengatur waktu ya. Kan saya kayak misal pagi itu kuliah sampai jam nggak tentu ya, kadang jam 12 kadang lebih. Iya. Nah di situ kan habisnya saya kerja dan itu pun saya pulang pergi dari kampus itu 1 jam. Jadi harus berwaktu banget gitu loh.
Dan kadang ya saya telat kerja ataupun gimana gitu. Terus malamnya juga kalau selesai kerja mau ngerjain tugas atau gimana itu udah terlanjur ngantuk gitu. Nah, saya bingung untuk ngatur waktu itu gimana kan bisa lebih efisien. Oke, Mas Bima bingung mengatur waktunya itu masalah tugas atau seperti tugas kuliah atau bagaimana? Yang bikin Mas Bima menjadi beban Mas Bima gitu. Iya sih, ke tugas kuliah ini soalnya kan ngerjakannya itu waktunya bingung taruhnya jam berapa. Kalau kemalaman kan nanti ganggu jam istirahat juga. Iya. Oke, Mas Bima mulai terganggu dari suasana ini itu sejak kapan? Ya, ya sejak memasuki akhir-akhir semester, akhir-akhir awal-awal semester ini sih. Mulai Memasuki- semester 5 ini kan mulai banyak-banyaknya tugas gitu. Berarti Mas Bima bingung mengatur tugas ini dari waktu awal-awal masuk perkuliahan di semester 5 ini. Iya. Itu tuh timbulnya waktu-waktu tertentu atau kalau ada tugas saja Mas yang bikin Mas Bima resah gitu. Kalau ada tugas saja sih kan bingung ngatur waktu mengerjakannya itu kan. Oke, Mas Bima juga nggak boleh patah semangat ya Mas ya, harus dijalani. Nanti semoga dari konseling ini Mas Bima nanti bisa efisien lagi dalam mengatur waktu. Oke, apa ada hal lagi yang mengganggu Mas Bima? Udah sih itu aja. Iya, iya. Jadi Mas Bima masih bingung ya cara mengatur waktu, membagi waktu buat ngejalanin hari-harinya. Iya, benar sekali. Oke Mas Bima, di sini saya menggunakan teknik self management, di mana teknik ini mengajarkan Mas Bima untuk kembali lagi ke seperti awal sebelum Mas Bima memasuki fase-fase yang sekarang, seperti bingung, cemas, terus tidak apa aja, tidak masih bimbang lah, beratnya masih bimbang, tidak menjalankan tugas-tugasnya secara efisien. Nah, di sini Mas Bima coba membuat catatan di hari-harinya Mas Bima, seperti hari ini pagi itu ngapain aja, terus siang itu ngapain aja, terus malamnya itu ngapain aja. Jadi semisal besok ya Mas ya, besok Mas Bima kuliah pagi. Kalau boleh tahu kerjanya mulai jam berapa? Jam 12 Siang Iya. sampai jam 10 malam. 10 malam. Nah, di situ kan Mas Bima paginya kuliah, terus yang sampai malamnya kerja. Ya, Di waktu-waktu luang Mas Bima di kerjaan itu ada apa? Break atau istirahatnya apa enggak? iya Ada, nggak tentu gitu. nggak tentu. Iya. Nah, Mas Bima bisa membuat catatan seperti itu, terus malamnya juga Mas Bima bikin catatan. Nah, nanti untuk tugas-tugas Mas Bima bisa dicoba Mas Bima mengerjakan di waktu-waktu luang seperti jam istirahat, terus semisal kayak selesai bekerja itu Mas Bima biasanya main itu sedikit dikurangi. Jadi Mas Bima mementingkan yang apa yang harus dikerjakan dulu. Nanti Mas Bima bikin buku catatan harian, lalu bertemu lagi dengan saya 1 minggu ke depannya. Jadi ini kita lakukan 1 bulan Mas ya. Cumanya di dalam jangka 1 minggu itu Mas Bima konfirmasi kepada saya untuk ketemu saya lagi. Nah, saya akan mencoba melihat catatan Mas Bima, apakah Mas Bima sudah menjalankan itu dengan baik atau belum. Nah, itu. Jadi Mas Bima nanti pulang dari sini coba Mas Bima jadwal bikin buku catatan buat besok. Jadi besok semisal kuliah pagi sampai siang,
itu kamu catat. Terus kalau sepagi sampai siang ini ada tugas, Mas Bima siangnya itu waktu bekerja ada jam agak luang kayak misal waktu break atau istirahat. Mas Bima itu nanti coba mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi biar nggak tambah numpuk, jadi kan Mas Bima bimbing sendiri nanti kan. Nah, terus waktu malamnya juga waktu pulang dari kerja Mas Bima juga bikin catatan kalau Mas Bima main nanti lebih baik mengerjakan tugasnya ini daripada apa ya Mas ya, nanti kalau Mas Bima main terus mentingin hal-hal yang seharusnya nggak penting, nanti kan jadi tugas-tugasnya ini kan nggak selesai gitu. Nah, diprioritaskan yang lebih penting. Apakah Mas Bima sanggup menjalani ini? Sanggup, insya Allah sanggup. Nah, kita coba dulu Mas ya dalam 1 minggu ini ya. Ya, baik. Apakah Mas Bima masih ada yang mau diceritakan lagi atau masih ada yang mengganjal di hati atau pikir Mas Bima? Udah sih, udah itu aja yang diceritakan. Udah itu aja. Nah, ya itu aja Mas ya. Kita mulai dari hari ini, nanti Mas Bima selesai pulang dari konseling ini, semoga kedepannya Mas Bima lebih efisien lagi dalam mengatur waktunya Mas Bima dan bisa mengerjakan tugas-tugas di kampus secara maksimal. Nah, kita bertemu lagi di minggu depan. Di sesi berikutnya saya akan mengecek catatan Mas Bima. Itu ya Mas ya. Ya. Ya udah Mas Bima, jika tidak ada yang mau diceritakan lagi, saya akhiri ya sesi konseling hari ini. Ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Mas Bima bisa konfirmasi saya untuk waktunya dan jamnya. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Ya, Saya pamit dulu. ya. Hati-hati Mas Bima ya. Iya.